aksi heroik Kapolsek yang membantu mengevakuasi warga lansia dengan batang pohon pisang. Kita sudah bersama Kapolsek Pangkalan Berandan, AKP Amrizal Hasibuan. Selamat malam Pak Amrizal, apa kabar? Selamat malam Ibu, kabar baik, kami kabar baik di sini Ibu. Iya Pak Amrizal, boleh cerita kepada kami bagaimana waktu itu kondisinya Pak? Kok bisa terbesit menggunakan batang pohon pisang untuk dijadikan rakit darurat? Terima kasih Bu. Jadi perlu kami sampaikan waktu itu kan kejadiannya kan sudah mulai naik air termasuk di kantor kami juga sudah masuk air. Tiba-tiba datang seorang wanita setengah baya ke kantor dengan menangis menyatakan bahwasanya ibunya tidak dapat terevakuasi atau belum terselamatkan di tengah kampung di yang daerah yang sangat dalam di debit airnya. Jadi saat itu saya lagi kumpul dengan teman-teman saya ini kami udah lelah kali Bu dari semalaman kami sudah kerja, namun tetap kami melaksanakan tugas pelayanan terhadap masyarakat. Melihat hal tersebut, melihat wajah anak gadis tersebut, saya sangat tersentuh karena situasi sudah tidak menentu. Saya coba tetap tekadkan keyakinan saya, mental saya, dan mental anggota saya yang sudah sangat lelah. Saya ajak mental anggota-anggota saya yang masih bisa nih. Saya pilih-pilih, jadi belum nggak semua. Kami berangkat, Ibu. Berangkat kebetulan di tengah jalan, nyusuri di air yang sudah setinggi lutut dan paha orang dewasa. Kami terus berjalan ke daerah, karena saya orang Polsek Berandan, saya tahu wilayah, saya paham maksud si anak perempuan posisinya di mana mamanya. Saya berangkat. Setengah jalan saya jumpa sama yang teman saya yang baju hitam itu, kebetulan itu tetangga saya juga tetangga sebelah rumah, Bang Dede. Bang Dede mau kemana? Ayo kita bantu apanya Om, kita bantu teman saudara-saudara kita yang di tetangga kita. Ayo, tapi sebelum ke sana bantu saya dulu, ada yang minta tolong ini gini-gini ke tempat menyelamatkan emaknya. Oh gitu Om, tapi yakin Om ya betul janji kita ke tempat tetangga kita. Iya, kita berangkat dulu tapi kita ke sini. Saya berangkat bersama Dede itu juga dengan beberapa anggota saya sampai di dataran yang agak tinggi, kami naik. Di situ saya sudah paham, dari situ saya bisa mengarah ke rumah anak gadis tersebut. Kami melompat sama si Om Dedek, si Dedek tadi. Ya. Anggota saya yang lain kemudian sudah sangat lelah dan kurang pengalaman dengan air. Jadi kami Nah, melompat untuk penemuan sama-sama naik. batang pisang itu sendiri bagaimana Pak? Dirakit saat itu juga atau memang sudah tersedia di sana? Enggak Ibu, kami melompat sama-sama naik tutupnya kota ikan itu Ibu, Piber. Oke. Jadi kami berenang berdua sampai sekitar 150 meter dari titik lompat. Kami ketemu sama gedebok pisang. Jadi ketemu gedebok pisang, ada 4 gedebok pisang yang terapung. Ada juga terlihat tali. Ya kebetulan lah Bu, mungkin Tuhan kasih petunjuk. Ya kami rakit Bu, rasa itu lebih gampang buat kami juga supaya nggak kelelep juga. Jadi kami pasang, kami rakit dengan tali. Oke. Alat yang kami bawa berenang awalnya kami jadikan landasan atau bisa menyelamatkan orang untuk duduk. Di situ pertama kali kami jumpa sama sepasang suami istri di atas plafon di bawah atap, ya, dengan anak-anaknya yang berumur 3 tahun. Jadi sudah minta-minta tolong Pak. Itu sakit, saya sangat renyuh karena itu keluarga saya. Jadi saya naikkan, udah kedinginan kali mereka, jatuh pasti masalah buat saya. Warga saya kalau jatuh tenggelam mati pasti masalah buat saya. Tapi saya tekadkan keyakinan saya pasti bisa. Maaf Ibu, saya agak terharu. Jadi setelah bisa pada posisinya menaikkan orang di atas gedebok pisang di saat gelombang air naik pasang itu sangat sulit Bu. Tapi kami berusaha, niat kami bagus, ditolong sama Tuhan. Kami bisa naikkan sepasang suami istri dengan anaknya. Kami dorong balik ke titik pertama kami. Tapi sebelum kami berangkat ada cerita nenek-nenek. Itulah nenek yang yang mungkin ada di video ini. Juri minta tolong. Sabar ya, Nek. Saya usaha.
Saya usaha, udah itu saat saya balik mungkin anggota melihat saya sudah kelelahan. Anggota saya nyarankan, "Dan, udah Dan, nanti komandan bahaya Dan." "Enggak, ada nenek-nenek minta tolong." "Udah nggak apa-apa." Yang heran saya Dede ini semangat Ibu. "Kayak mana Dek?" "Udah Pak, kalau Bapak oke, saya juga oke," katanya. "Saya ikut Bapak." Wah, saya termotivasi. Saya harus enggak, kami berenang lagi Bu, sekitar Ya. 300 meter lah Bu, berenang di situ. Tapi kami udah punya sampan, bata gede bawa pisang. Jadi udah sampai di sana kami lihat nenek itu nggak bisa gerak bawa tongkat. Saya naik kan, itu sangat sulit Baik. Ibu. Saya sangat takut, nenek itu masuk, terjun Ya. ke jatuh, goyang sedikit, masuk. Itu kedalaman sudah seputaran 3 sampai 4 meter Ibu dari tanah. Iya. Agak sulit saya bayangkan kalau nenek itu jatuh, sulit dengan berat badannya sendiri, itu sulit kami untuk naikkannya lagi. Ya, kami Tapi saya pasti apresiasi yakin, saya pasti bisa. langkah Bapak dalam melakukan proses evakuasi tersebut, proses penyelamatan dan keyakinan Bapak terutama sehingga warga tersebut bisa ke tempat yang lebih aman. Tapi untuk update kondisi ibu-ibu tersebut, ibu lansia ini seperti apa Pak sekarang? Sekarang setelah selamat, sudah kita bawa, langsung kita naikkan ke tempat yang lebih aman, dibawa sama keluarganya, sudah dibawa ke posko pengungsian, Ibu. Dibawa ke posko pengungsian, sekarang alhamdulillah beliau baik-baik saja, Ibu. Oke, Pak, kalau untuk memantau lokasi di sana, sampai saat ini seperti apa kondisi banjir di Langkat dan apa bantuan yang paling dibutuhkan warga hingga saat ini? Izin Ibu, agak terputus-putus Ibu. Iya, untuk saat ini bagaimana kondisi banjir di Langkat, Pak? Dan apa kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh warga? Saya rasa untuk saat ini setelah pasca banjir, awalnya kami sangat membutuhkan penerangan, internet, obat-obatan, medis, dan lain sebagainya, dikarenakan kemarin juga agak sulit, dikarenakan banyak jalan-jalan untuk menuju Brandan itu yang terputus. Namun saat ini sudah lancar, yang dibutuhkan masyarakat itu medis. Saya rasa itu sekalian juga mungkin psikiatri ya Bu, untuk anak-anak biar mengembalikan mental dan psikologi anak-anak mungkin ya Ibu, itu saya rasa. Oke, Intinya warga kami masih kuat Ibu, kami bersama di bawah pimpinan Bapak Kapolres, Pak Kapolres Langkat, kami tetap konsisten untuk selalu melayani dan melindungi dan mengayomi masyarakat kami Ibu. baik. Pak, kami konfirmasi tadi Bapak sempat mengatakan bahwa banjir kemarin menyentuh angka 3 sampai 4 meter tingginya. Saat ini berarti sudah surut ya Pak ya? Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah saat ini sudah sangat surut. Jadi untuk di jalan yang awalnya sudah masih tergenang air, sekarang sudah tidak Ibu. Sudah tidak tergenang air di kanan kiri jalan, di pemukiman masyarakat pun, kalaupun saat ini sudah juga berangsur turun, dan ada beberapa titik yang masih tergenang air, namun diperkirakan tidak terlalu membahayakan, ketinggiannya paling 30 cm begitu Ibu. Baik, Pak Amrizal sebelumnya terima kasih sudah berbagi cerita kepada kami di Kompas Malam. Semoga kisah inspiratif ini menginspirasi pihak-pihak yang tentu saat ini mungkin sedang melakukan proses evakuasi dan tentunya harapan serta keyakinan dalam proses evakuasi itu menjadi salah satu kunci untuk bisa menyelamatkan warga terdampak. Terima kasih Kapolsek Pangkalan Brandan, AKP Amrizal Hasibuan. Salam sehat selalu, Mauliate. Siap Ibu, terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang diberikan Ibu. Kami tetap berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Salam Baik, presisi Ibu. salam presisi.